Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk kali ini bertemu lagi dengan saya Bu Ristiana Nisa dalam mata pelajaran SKI kelas 7 semester genap. Kita akan membahas tentang materi Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kita simak materinya ya. Yang pertama adalah biografi Umar bin Abdul Aziz. Nama lengkap beliau itu adalah Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam bin Abdul As bin Umayyah. Jadi beliau itu lahir di Madinah pada tahun 61 Hijriyah dari seorang ibu yang bernama Ummu Asim binti Asim bin Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Abdul Aziz itu masih keturunannya dari Khalifah Umar bin Khattab ya. Istri beliau adalah Fatimah binti Abdul Malik, putra dari Khalifah kelima dinasti Bani Umayyah. Yang perlu kalian ketahui di sini anak-anak bahwa Khalifah Umar bin Abdul Aziz adalah khalifah yang membawa daulah Bani Umayyah menuju masa kejayaan atau masa keemasan. Beliau meninggalkan semua cara hidup bermewah-mewahan, bermegah-megahan semenjak menjadi khalifah dan menjadi seorang yang zuhud dan abid. Beliau selalu memperlakukan cara hidup yang ketat terhadap dirinya sendiri dan juga keluarganya. Namun beliau wafat pada bulan Rajab dan beliau itu hanya memimpin selama 2 tahun 5 bulan saja. Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini mengembalikan semua harta yang ada pada dirinya ke Baitul Mal. Demikian pula dengan berlian dan harta yang ada pada istrinya, beliau mengharamkan atas dirinya untuk mengambil sesuatu dari Baitul Mal. Jadi itu beliau lakukan baik untuk menjaga dirinya agar tetap menjadi seseorang yang tetap zuhud ya. Selanjutnya, para ahli sejarah menjuluki Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini sebagai Khulafaur Rasyidin kelima. Kenapa kok bisa dijuluki Khulafaur Rasyidin kelima? Karena beliau itu mewarisi kesolehan, kesederhanaan, dan gaya kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Disebutkan juga bahwa beliau ini adalah Umar kedua karena mewarisi karakteristik dan gaya kepemimpinan dari kakeknya, yaitu Umar bin Khattab. Selanjutnya adalah sikap dan gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Yang pertama, Umar bin Abdul Aziz adalah pemimpin yang ditunjuk, bukan menunjuk diri. Jadi Umar bin Abdul Aziz ini menjadi seorang khalifah berawal dari Khalifah Sulaiman. Ketika Khalifah Sulaiman itu tutup usia, ketika itu Umar bin Abdul Aziz berumur 36 tahun dan itu adalah dimana ia menjadi khalifah. Yang kedua adalah sikap pemimpin yang Umar itu adalah pemimpin yang takut kepada Allah. Umar tadi sudah disebutkan ya bahwa Umar itu awalnya menolak ditunjuk sebagai pemimpin karena baginya menjadi pemimpin itu sangat berisiko untuk menyimpang dari sebab ditadangkannya azab di hari kemudian. Jadi awalnya itu dia tidak mau karena menurut beliau itu menjadi khalifah itu mendekatkan dia kepada hal-hal yang tidak baik ya, karena banyak sekali mungkin godaannya ya menurut beliau. Yang ketiga, sikap dan keteladanan dari kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz adalah berkarakter adil dan bijaksana. Sudah satu karakter yang dipraktekkan Umar ya. Jadi itu Umar itu ingin gaji buruh itu dinaikkan ya. Jadi itu salah satu kebijaksanaannya. Yang keempat, gaya kepemimpinan beliau adalah bersikap wirai. Umar bin Abdul Aziz itu dikenal sebagai pemimpin yang mempunyai sifat wirai. Wirai itu adalah perilaku
hati-hati terhadap hal-hal yang makruh dan hal-hal yang subhat. Jadi lebih baik menghindari sesuatu hal yang makruh daripada harus mendekatinya, atau hal-hal yang subhat. Itu adalah wirai. Dan sikap wirai yang ada pada diri Umar bin Abdul Aziz dapat dilihat dari seorang yang bertanya kepadanya, "Wahai Amirul Mukminin, diberi hadiah kan tidak apa-apa. Nabi dulu juga pernah menerima hadiah." Umar menjawab, "Ya, hadiah ketika zaman Nabi merupakan tanda orang berterima kasih atas segala yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Akan tetapi, jika ada orang yang memberikan hadiah kepada saya, itu bukan hadiah, tetapi suap. Suatu saat nanti apabila orang tersebut butuh sesuatu, pasti akan diungkit kembali." Jadi itu salah satu contoh sikap wirainya beliau. Dia tidak mau menerima hadiah dari siapapun, padahal hadiah itu hukumnya boleh, ya, tidak haram, karena di zaman Nabi Muhammad juga diberlakukan adanya hadiah. Yang selanjutnya adalah prestasi Umar bin Abdul Aziz. Yang pertama, prestasi beliau dalam bidang agama adalah menghidupkan kembali ajaran Al-Quran dan sunnah Nabi, mengadakan kerjasama dengan ulama-ulama besar, menegakkan hukum syariat secara serius, dan kodifikasi hadis atau membukukan hadis. Yang kedua, dalam bidang pengetahuan, Umar bin Abdul Aziz memindahkan sekolah kedokteran di Iskandariyah, Mesir, ke Antioquia dan Haran atau Turki. Gerakan terjemah buku-buku kedokteran dari bahasa Yunani ke dalam bahasa Arab. Yang ketiga, bidang sosial politik. Prestasi beliau adalah menerapkan politik yang adil, membentuk tim monitor untuk memonitor kinerja gubernur, memecat pejabat yang tidak kompeten dan tidak taat beragama, meniadakan pengawal pribadi, dan menghidupkan toleransi dan kerukunan beragama. Selanjutnya, prestasi Umar bin Abdul Aziz yang keempat adalah dalam bidang ekonomi. Prestasinya dalam bidang ini adalah mengurangi beban pajak, membuat aturan mengenai timbangan dan takaran, menghapus sistem kerja paksa, memperbaiki tanah pertanian, irigasi, pengairan, sumur-sumur, dan pembangunan jalan raya, serta memberikan santunan kepada fakir miskin dan anak yatim. Selanjutnya, yang kelima adalah dalam bidang militer. Dalam bidang militer ini, Khalifah Umar bin Abdul Aziz kurang memberikan perhatian dan dukungan. Beliau itu fokus kepada meningkatkan taraf hidupnya rakyatnya. Yang terakhir adalah dalam bidang dakwah dan perluasan wilayah. Umar bin Abdul Aziz memiliki prestasi menghapus kebiasaan mencela Sayyidina Ali dan keluarga setiap sholat Jumat, mengirim 10 orang untuk pergi ke Afrika Utara dan mengirim para pendakwah ke raja-raja India, Turki, Barbar di Afrika Utara, dan menghapus bayaran jizyah. Jizyah itu pajak non-Islam kepada pemerintahan Muslim. Yang terakhir adalah keteladanan Umar bin Abdul Aziz. Yang pertama tadi kita sudah sempat menyinggung sifat-sifat beliau yang ada takut kepada Allah. Beliau adalah khalifah yang tegas, adil, bijaksana. Beliau juga tadi bersifat wara, menghindari hal-hal yang bersifat subhat dan makruh. Dan yang terakhir, Umar bin Abdul Aziz itu adalah seorang khalifah yang senantiasa tawadu. Begitulah sifat dari keteladanan Umar bin Abdul Aziz yang dapat kita jadikan pelajaran, yang dapat kita ambil hikmah dari kepemimpinan beliau. Sifat-sifat baik beliau mari kita ambil dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya anak-anak. Untuk selanjutnya silahkan kita kembali kepada pembelajaran.
Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran kita hari ini. Semoga sehat selalu, tetap semangat belajar dan pantang menyerah. Sekian kita akhiri. Sampai jumpa di pembelajaran video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.